Penting bahwa anak-anak sudah memiliki karakter, tinggal bagaimana kita menuntun menjadi teladan supaya muncul namanya budaya positif. Nah, ini materi saya tentang budaya positif. Tentunya masih berpikir apa saja itu budaya-budaya positif yang cocok untuk sekolah kita. Tetapi terlebih dahulu ada yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan itu adalah mencerdaskan anak dan tentunya membentuk karakter. Karakter ini terbentuk kalau ada namanya pembiasaan baik, ya. Jadi di sekolah kalau kita melakukan pembiasaan baik, tentunya seperti yang eksperimental kita berikan, bahwa anak-anak otomatis terbangun nilai intrinsiknya untuk secara mandiri, ya, melakukan hal-hal yang kita inginkan. Kalau dikatakan budaya positif ini adalah bagaimana kita menuntun, ya, sama ketika kita menyeberang jalan Bapak Ibu Guru. Kalau kita menuntut orang tua, kita harus tuntun dia sampai ke tujuannya. Tidak mungkin pas di tengah jalan kita tuntut, kita lepas. Nah, itulah budaya-budaya yang kenapa dikatakan budaya itu adalah proses. Bagaimana kita menuntut anak-anak kita, bagaimana kita berpihak kepada peserta didik kita supaya dia menuju kesuksesan dengan kecerdasan, dengan karakternya yang luar biasa. Nah, lanjut. Nah, ini dia hal-hal yang kita tanamkan, yang harus kita pahami bahwa ada 8 komponen, ya, yang kita harus pahami untuk bisa kita terapkan supaya di sekolah kita berbudaya positif. Ya, tentunya budaya positif tadi ini harus ada namanya pembiasaan yang baik. Jadi ada yang mengatakan budaya itu Bapak Ibu adalah sebuah proses. Jadi tidak mungkin kita menanamkan budaya menuntun siswa langsung hari itu juga dia bisa memiliki karakter yang kita inginkan. Makanya dikatakan budaya itu adalah proses. Ya, di sini nanti supaya kita bisa memahami bahwa di sekolah harus tumbuh ada 8 setidaknya, ya, supaya sekolah kita memiliki budaya yang positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Lalu disiplin positif, tentunya kata Ki Hajar Dewantara bahwa kemerdekaan itu diperoleh dengan disiplin dan kerja keras. Jadi tentunya disiplin positif juga sangat mempengaruhi bagaimana keberhasilan peserta didik kita. Lalu nilai-nilai kebajikan. Nah, ini Bapak Ibu Guru, nilai-nilai kebajikan ini bukan untuk siswa saja, tetapi semua komponen yang ada di lingkungan sekolah harus menerapkan nilai-nilai kebajikan. Tapi alhamdulillah dari eksperimen sebentar yang saya lakukan, ada sudah kelihatan bahwa karakter anak kita mulai terbentuk secara mandiri. Walaupun butuh tuntunan, kata Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun. Jadi kita tuntun dia sampai tujuan. Apapun yang terjadi kita harus ikhlas, sabar, dan profesional sebagai guru. Bisa dilanjutkan. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu. Jadi banyak paradigma kita berpikir zaman dulu, ya, namanya dulu Bapak Ibu, bagaimana kita mengajar yang penting datang ke sekolah, sampaikan, ya, mau anak didik apakah dia senang atau tidak senang, tetap kita mengajar saja Bapak Ibu. Makanya di sini saya katakan menurut Stephen Covey dalam bukunya Habits of High Effective Pupil mendefinisikan paradigma sebagai cara kita memandang sesuatu. Paradigma itu artinya cara memandang kita sesuatu itu pastinya berbeda-beda Bapak Ibu. Makanya hari ini kita menyamakan paradigma berpikir kita bahwa pendidikan seharusnya seperti ini, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, berdiferensiasi zaman dulu mungkin kita sebagai guru pernah kita menemui Bapak Ibu Guru, ya, ada siswa pokoknya hari ini semua menggambar. Lalu ada yang mengatakan, Pak, saya tidak bisa menggambar. Inilah sekarang paradigma kita harus ubah, bahwa kita sebagai guru harus memfasilitasi pembelajaran yang seperti sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita, ya. Lalu apa yang diharapkan dengan paradigma baru ini? Tentunya menuju karakter profil pelajar Pancasila Bapak Ibu Guru. Jadi yang diharapkan sekarang supaya anak peserta didik kita ini menuju karakter profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Banyak yang mengatakan kalau sudah beriman, apa saja yang beriman itu supaya bisa dikatakan
uh, memiliki akhlak mulia. Jadi ada 5 elemen penting dalam beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Pertama, akhlak beragama. Yang kedua, akhlak pribadi. Yang ketiga, akhlak kepada yang lain. Yang keempat, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Jadi tadi Bapak Ibu, saya mendampingi peserta didik kita menyanyikan Indonesia Raya. Banyak yang sandar, ya, banyak yang masih tidak tidak sesuai seperti apa yang harus dilakukan. Makanya yang dibentuk adalah akhlak bernegara. Di sinilah semua yang dibentuk Bapak Ibu. Akhlak beragama, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada sesama. Ini dia yang dituju pada profil pelajar Pancasila. Ini yang dicapai. Selanjutnya, berkebinekaan global. Berkebinekaan global, apa yang dituju peserta didik supaya bisa memenuhi profil pelajar berkebinekaan global, yaitu peserta didik secara garis besar bisa bertoleransi Bapak Ibu. Ya. Lalu ada namanya bergotong royong. Kalau dalam bahasa lain, gotong royong sudah melekat kepada negara Indonesia, karena itu adalah sebuah kearifan lokal yang bersifat nasional. Ini yang jarang sudah kita temukan, karakter-karakter bergotong royong. Ya, banyak peserta didik kita melihat saja gurunya Bapak Ibu melakukan sesuatu, biasa lewat saja. Nah, inilah yang kita harus bangun supaya peserta didik bisa tergerak untuk bisa bergotong royong. Kreatif, kalau kreatif ini saya lihat Bapak Ibu anak kita ini sudah luar biasa Bapak Ibu. Tinggal bagaimana kita menuntun tadi, ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik kita. Lanjut, bernalar kritis, bagaimana anaknya ini mencerna informasi, ya, mendapatkan gagasan-gagasan lalu mengambil keputusan dan tepat. Ini bernalar kritis. Mandiri, nah ini yang diharapkan peserta didik, ya. Pernah anak saya ini Bapak Ibu guru Zain, ya, namanya kita punya anak kecil belajar pakai baju, kita tuntun Bapak Ibu, tangan kanan dulu, bukan itu tangan papa yang masuk. Nah, jadi dia pakai baju, saya ajar dan tuntun sehingga akhirnya dia mandiri. Mandiri ini pun juga harus kita batasi Bapak Ibu guru, tidak serta-merta kita lepas. Ya, namanya saja anak kecil kita tuntun, nah ini susu kamu ya, jangan minum susu bapak. Nah, itu dia kita tuntun dia supaya mendapatkan hal yang sehingga nanti dia sudah mandiri. Sekarang Zain sudah bisa pakai baju sendiri, bisa pakai celana sendiri. Tinggal satu lagi, dia tidak mengerti bahwa bapaknya capek. Pas bapak pulang ke sekolah, dari sekolah langsung diajak, Pak, ayo main bola. Nah, otomatis karena namanya anak-anak tidak mengerti apakah bapaknya capek tidak sempat ganti baju, biasa langsung saya temani main bola Bapak Ibu. Lanjut. Selanjutnya ini disiplin positif. Ini gambar saya ambil Bapak Ibu di negara luar, bagaimana luar biasa disiplinnya. Kalau di sini katakan disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar disiplin, mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai yang diyakini. Lanjut, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan reward, ancaman atau hukuman. Ya, jadi kita usahakan Bapak Ibu, anak-anak melakukan disiplin tanpa hukuman atau reward. Nanti pembahasannya dari belajar kenapa kita usahakan anak-anak disiplin karena tergerak dari diri dalam sendiri. Jadi orang kadang ini melakukan disiplin karena takut akan hukuman atau rewardnya tadi. Nah, ini yang harus kita rubah. Lalu di bawah dikatakan sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, ini yang diharapkan, anak-anak punya disiplin, memiliki kebajikan yang universal, lanjut, dan memiliki motivasi intrinsik tadi. Jadi kita harapkan anak-anak ke depannya seperti tadi yang eksperimen, tanpa takut akan hukuman, tanpa takut reward, dia melakukan disiplin, dia melakukan hal-hal budaya positif yang muncul dari dalam diri sendiri. Ini yang diharapkan Bapak Ibu. Tapi pertanyaan, kalau ada yang tidak bisa begitu kan mungkin tidak semua seperti itu Bapak Ibu ya.
Nah inilah tugas kita, bagaimana menuntut anak-anak kita supaya bisa seperti yang kita harapkan. Lanjut. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia, merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai-nilai universal ini Bapak Ibu adalah nilai-nilai yang berlaku oleh banyak budaya bahkan di seluruh dunia. Contoh misalnya Bapak Ibu yang universal yang tidak melihat latar belakang, yaitu bagaimana siswa harus menghormati gurunya. Ini nilai universal, di negara manapun siswa diharapkan untuk punya sopan santun, diharapkan punya untuk budaya-budaya positif terhadap lingkungannya. Lalu nilai-nilai kebajikan yang dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Inilah yang kita harapkan nantinya, ya, bahwa nilai-nilai yang siswa harus miliki adalah nilai-nilai yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila tadi: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, kritis, bernalar kritis, gotong royong dan seterusnya. Ini yang harus kita terapkan nanti, dan kita punya pandangan bahwa anak-anak nanti kita arahkan kepada profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Lanjut. Ini juga Bapak Ibu, bahwa kenapa peserta didik kita ini kadang kalau kita mengajar, ini kontekstualnya ya, kadang berbeda-beda yang kita hadapi Bapak Ibu. Karena ini tadi ada kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang masing-masing ingin dipenuhi, tentunya berbeda-beda. Kalau dalam garis besarnya kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini dikatakan sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Jadi anak-anak ini biasanya membuat sesuatu sendiri, karena itu dia mengatakan itu kebutuhan saya. Apa yang diinginkan. Jadi makanya anak-anak malu kalau ada yang mungkin berbeda yang kita harapkan, karena memang dia mengatakan itu kebutuhan saya, itu yang saya inginkan, saya mau seperti ini. Nah, karena dia sudah memiliki pandangan seperti itu, kita arahkan dia, kita tuntun dia kepada tadi profil pelajar Pancasila. Nanti Bapak, ini kebutuhan dasar Bapak Ibu, kebutuhan dasar manusia. Ya, mungkin Bapak Ibu sudah paham semua. Yang pertama tentunya manusia itu kebutuhan dasar pertama bertahan hidup. Tentunya kita harus makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Selanjutnya ada kebutuhan dasar manusia, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini yang harus kita pahami dalam lingkungan pendidikan. Apa itu rasa diterima? Kadang kita dipedulikan, berbagi. Ini mungkin yang masih termasuk saya masih jarang mungkin saya terapkan, bahwa ini kebutuhan yang diharapkan peserta didik. Yang saya kagumi adalah Pak Bambang, ya, sebagai wali kelas Akbar. Ini dia kebutuhan dasar manusia. Jadi ketika kita menerapkan itu, alhamdulillah anak peserta didik kita mungkin akan terdorong nanti, walaupun sampai sekarang belum tergerak hatinya karena memang mungkin ada faktor lain. Tetapi kalau masalah kepedulian luar biasa sudah yang diterapkan oleh Bapak Ibu guru. Ya. Lalu ada namanya penguasaan harga diri. Makanya anak peserta didik kita itu kadang kita sedikit mungkin tidak sesuai, dia kadang langsung marah. Karena memang ada kebutuhan seperti itu. Tinggal kita bagaimana memahami dan mengarahkan. Lalu keinginan untuk dianggap. Ya. Zaman dulu Bapak Ibu saya paling ingat itu, ya, diakui dan didengar itu, saya pernah tidak mengerjakan tugas, ya. Akhirnya itu saya tidak dianggap oleh teman saya, karena satu saja itu saya tidak kerjakan. Akhirnya teman-teman saya tidak cuek sama saya, Pak Habib ini kurangnya di sini rupanya. Nah, ini yang harus kita rubah Bapak Ibu ya, bahwa hal seperti ini tidak baik ke depan untuk peserta didik. Lalu kebebasan, mandiri, ya, memiliki pilihan. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu.
kita mengajar sesuai diferensiasi, berikan kebebasan, tapi dalam hal kita tetap yang menjadi manajer. Ya. Jadi peserta didik ini malu kalau dia sudah Pak, saya mau menggambar saja, Pak ini saya, berikan kebebasan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ya. Lalu peserta didik ini mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terakhir bermain. Nah, jadi wajar saja kalau anak peserta didik itu kalau jam kosong, ya ada yang bermain, ada yang main bola di kelas, tapi kan itu hal yang tidak bagus. Ya, cuma kalau kita pikir, oh itu memang ada kebutuhan. Jadi kalau peserta kita bermain, itu kebutuhannya dan dia harus pasti dilakukan karena merasa itu kebutuhan. Humor, ya. Nah ini juga humor yang penting Bapak Ibu ya, karena saya dulu zaman dulu Bapak Ibu kalau mengajar, mungkin yang sudah lulus itu sebelum saya mengajar saya biasa cerita lucu dulu Bapak Ibu. Nah, karena rupanya pas ini kebutuhan dasar manusia nih. Jadi biasa saya cerita-cerita lucu, akhirnya muncul sekarang stand up comedy. Ya. Anak-anak ketika saya sudah cerita lucu, anak-anak responnya luar biasa. Nah, tapi karena sibuk sekarang, saya pun lupa cerita-cerita lucunya. Lalu antusiasme dan tertawa. Nah, ini kebutuhan dasar anak ya. Jadi Bapak Ibu wajar saja kalau ada hal-hal yang di luar apa yang kita pahami. Oh, kenapa dia begitu? Kenapa dia bermain? Memang ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Nah, ini lanjut, apa sebenarnya motivasi perilaku manusia? Nah, sama peserta didik kita, apa sebenarnya motivasi yang diharapkan kepada peserta didik kita? Yang pertama, motivasi yang ada kita ketika diberikan tugas, contoh misalnya, motivasi pertama dia itu mengerjakan untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini katanya ini motivasi paling terendah dari perilaku manusia. Supaya saya tidak dihukum, saya kerja saja. Supaya saya tidak berdiri di kelas, saya harus kerja nih daripada saya dihukum. Itu motivasi yang paling terendah, Bapak Ibu. Dan kemungkinan banyak anak-anak kita masuk pada motivasi ini. Sama ketika dia terlambat sekolah, Bapak Ibu. Rata-rata anak itu bangun pagi karena ini menghindari hukuman. Jadi kita harapkan nanti motivasinya yang terakhir ini Bapak Ibu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan sendiri, menghargai diri. Jadi banyak yang peserta didik kita ini termotivasi karena tadi supaya saya tidak dihukum, saya harus datang pagi nih supaya saya tidak kena hukuman. Itu dalam motivasi perilaku manusia dia paling rendah Bapak Ibu. Sama mungkin Ibu Bapak Guru kalau misalkan apa daripada saya nanti ditegur, saya buru berarti itu kita pada posisi motivasi yang pertama supaya tidak terhindar dari hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ini yang kedua nih Bapak Ibu, tapi tidak dianjurkan juga. Ya, akhirnya kenapa? Pertanyaannya, ketika dia tidak melakukan ini, ada pertanyaannya. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Kalau kita memberikan imbalan, dia sudah bertanya, apa yang saya dapatkan ini ya? Kalau tidak ada rewardnya, tidak mau melakukan apa-apa. Itu motivasinya Bapak Ibu. Jadi tidak masalah mungkin sekali-sekali kita memberikan reward yang imbalan, tetapi tidak boleh terus-menerus karena nanti motivasinya seperti itu Bapak Ibu. Dia ingin melakukan kalau ada imbalan. Yang kita harapkan kepada peserta didik kita adalah yang terakhir Bapak Ibu, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Biarkan dia bergerak sendiri, menghargai diri sendiri. Oh, kalau saya tidak pergi ini, saya tidak mendapatkan ilmu. Nah, ini yang motivasi yang kita harapkan Bapak Ibu, yang muncul bukan karena motivasi yang satu dan bukan muncul karena motivasi dua. Seperti gambar di atas Bapak Ibu, biar dia perlahan melangkah, yang penting menuju kepada hal yang positif. Bisa dilanjut Bu? Nah, ini Bapak Ibu konsep ya disiplin, bagaimana kita menerapkan disiplin ya. Saya harapkan tidak ada lagi konsep yang pertama ini hukuman ya. Kenapa? Karena peserta didik kita ini memang punya hal-hal motivasi sendiri melakukan sesuatu. Kalau hukuman tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Ini ada gambarnya Bapak Ibu.
Tiba-tiba anak pas terlambat, tidak tahu aturan, tidak kok terlambat. Hormat di bendera sama hormat. Oh dia Pak, ya. Ini dia Pak. Konsep hukuman yang kita berikan namanya hukuman. Kita tidak libatkan peserta didik. Pokoknya kita saja yang menentukan. Tidak kerjakan PR. Berdiri sini 1 jam depan kelas. Berdiri. Pak saya tidak berdiri. Itu hukuman Bapak Ibu. Dan ini kita harapkan tidak ada lagi dunia pendidikan ya seperti ini Bapak Ibu. Nah, lalu yang kedua konsekuensi. Nah ini yang sering kita dengarkan bahwa pakai konsekuensi saja. Kalau konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan, disepakati bersama Bapak Ibu, tapi murid tetap dibuat tidak nyaman, ya, karena tidak dilibatkan dalam membuat sebuah keputusan. Lanjut, sikap guru selalu menentukan murid kalau konsekuensi, kamu tidak kerjakan karena konsekuensinya kamu menulis 3 kali lagi ya, tidak nyaman tetap murid. Yang paling bagus Bapak Ibu dan kita harapkan adalah menerapkan disiplin dengan cara restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Ya. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi. Ada sedikit videonya Bapak Ibu seperti apa penyelesaian secara restitusi. Tapi sebelum lanjut, ada sedikit video Bapak Ibu. Sebelum kita bahas tentang restitusi, ada sedikit video Bapak Ibu ya. Ini anak saya minta sepatu baru Bapak Ibu.
Bapak Ibu ya. Oke, ini sekarang yang penerapan restitusi Bapak Ibu. Baiknya dia untuk hari ini Bapak panggil karena ini skenario-nya Bapak Ibu ya, masih bahwa di kelas dia melaksanakan tugas di kelas. Mungkin Bapak bisa tahu alasannya kenapa sehingga tidak melaksanakan tugas. Saya tidak bisa melakukan tiket kelas itu karena saya merasa capek Pak, dan juga teman-teman saya jarang yang tiket, jadi memang saya juga jadi merasa capek pas harus begini. Oh, habis kalau sendirian ya? Jaringan Bapak Ibu. Oke, karena jaringannya kurang bagus. Jadi pertama kalau kita pakai cara restitusi ada segitiga restitusi. Ya, yang pertama kalau anak-anak berbuat salah kita tidak langsung memberikan hukuman, tetapi kita mencari identitas dulu. Maksudnya seperti Bapak Ibu, kita panggil anaknya, nah saya dengar misalkan contoh ya kasusnya dia tidak melaksanakan piket, nah saya dengar anakku tidak melaksanakan piket, bisa saya dengar alasannya. Mungkin kalau kita baru Bapak Ibu apalagi kalau kita zaman dulu pokoknya tidak salah ya salah, kita tidak akan mendengarkan apapun komentar dari anak-anak. Tapi kalau secara restitusi, sekitar restitusi prosesnya seperti Bapak Ibu, kita mencari identitas dulu. Kita tidak mengatakan oh kamu salah, tapi kita mencari dulu apa penyebabnya. Nah kenapa kamu tidak melakukan, diceritakan. Lalu kita mencari identitas, oh memang manusia atau orang biasanya berbuat seperti itu. Nah itu wajar. Tetapi untuk lebih lanjutnya seperti apa penyelesaian secara restitusi, saya lanjut Bapak Ibu ya. Nah ini dia cara penanganan ya kepada siswa ketika mungkin melakukan kesalahan, ketika melakukan hal yang tidak diinginkan. Kita lebih baiknya memakai proses restitusi. Di sini dikatakan seperti apa itu restitusi, karena kita sering mendengarkan Bapak Ibu yang Pak Habibie misalkan belum melakukan restitusi kalau dalam observasi. Nah ini cara restitusi Bapak Ibu ya. Kalau restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Biarkan dia mencari dan memperbaiki kesalahannya, bertanggung jawab dan mencari jalan bagaimana dia memperbaiki kesalahannya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ciri-ciri restitusi yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kita buat anak-anak, dia bukan untuk menebus kesalahan, tapi belajar dari kesalahan supaya tidak dilakukan lagi. Lalu dikatakan memperbaiki hubungan. Misalkan ada perselisihan, ciri-cirinya memperbaiki hubungan. Tawaran bukan paksaan. Contoh misalnya Bapak Ibu, jadi anak-anak mau seperti apa? Kira-kira untuk menebus apa, untuk memperbaiki kesalahan ini. Biarkan dia memberikan tanggung jawab. Oh saya mau seperti ini aja Bapak. Boleh. Lalu menuntun untuk melihat ke dalam diri. Lalu mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan yang tadi saya jelaskan. Apa itu sebenarnya kebutuhannya yang kami inginkan ketika kamu melakukan itu? Oh saya lupa, tidak dipedulikan sama teman saya, jadi saya tidak laksanakan piket. Oh berarti ada kebutuhan dasar yang mendasari sehingga dia melakukan tindakan itu. Lalu fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita tidak melihat tindakan yang ada tapi karakternya. Ya. Selanjutnya fokus pada solusi. Jadi kalau secara restitusi menangani siswa kita harus fokus pada solusi. Mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Nanti Bapak Ibu contoh misalnya Bapak Ibu ya, kalau hukuman, kalau konsekuensi, kalau restitusi. Yang ini pada kasus siswa sering tidak mengerjakan PR Bapak Ibu ya. Kalau hukuman, guru menghukum murid dengan berdiri 10 menit di depan kelas, guru marah-marah dan murid menjadi takut. Itu hukuman. Itu zaman dulu Bapak Ibu ya. Saya pun mendapatkan Bapak Ibu. Saya pernah bukan malah berdiri, tapi saya dipukul Bapak Ibu. Zaman dulu. Ya.
hukuman. Nah, itu namanya hukuman Bapak Ibu. Jadi sekarang saya tidak ada lagi seperti itu Bapak Ibu, tidak menyuruh muridnya berdiri, karena itu dalam dalam lingkungan sekolah namanya hukuman. Dan ini semestinya tidak ada lagi Bapak Ibu ya. Lalu konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk menulis PR sebanyak 3 kali. Guru tegas dan murid menghormati peraturan. Ini sekarang konsekuensi Bapak Ibu ya. Kalau restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas ya, dan membantu murid menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Ini secara restitusi. Saya lanjut Bapak Ibu. Ya, untuk selanjutnya dalam penerapan restitusi ini kita juga kenal namanya 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Yang pertama sesuai tadi yang sebelumnya ada menghukum ya. Di sini jangan sampai kita sebagai yang di atas Bapak Ibu penghukum. Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal, itu penghukum Bapak Ibu. Dan kita tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Lalu membuat orang merasa bersalah. Biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Nah, saya kecewa sama kamu hari ini. Nah, itu membuat siswa bisa bersalah. Ya, nah, ini juga mungkin kita pelan-pelan hindari seperti itu Bapak Ibu. Akhirnya anak-anak merasa bersalah Bapak Ibu. Teman, nah ini mungkin saya ini masih mau mengurangi karena gaya saya sama peserta didik masih agak dekat, makanya sekarang saya berubah. Guru pada posisi tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi yang masih bagus Bapak Ibu sebagai teman. Memonitor berarti mengawasi. Pokoknya kamu tidak pikir kok dimonitor terus Bapak Ibu. Manajer, nah ini yang diharapkan sebenarnya Bapak Ibu. Kita sebagai guru pada posisi manajer Bapak Ibu, yaitu respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam posisi terakhir. Manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Kita libatkan Bapak Ibu muridnya, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya. Misalkan dia berbuat salah, kita sebagai manajer sama dengan sebuah perusahaan, biarkan dia mencari solusi dari apa yang dia lakukan, biarkan dia bertanggung jawab. Lalu mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ini yang paling bagus Bapak Ibu ya. Posisi kontrol kita ini baiknya pada posisi manajer. Lanjut. Nah, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru Bapak Ibu. Jangan sampai sebagai tadi Bapak Ibu yang hukuman. Ya. Kita kontrol murid disiplinnya, kita kasih hukuman. Mudah-mudahan sekarang tidak seperti itu Bapak ya. Berdiri di depan kelas. Lalu membuat rasa bersalah. Jangan juga seperti itu Bapak Ibu. Jangan membuat peserta didik merasa bersalah. Lembut kita bicara, nah, saya kecewa sekali sama kamu. Saya hampir membunuh diri. Jangan Bapak Ibu. Berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, guru kecewa sama kamu. Nah, ini anaknya langsung bersama itu. Kalau salah saya. Nah, ini membuat rasa bersalah. Diharapkan jangan seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu teman, ayolah buat ibu guru bangga kali ini tidak apa-apa. Nah, itu teman ya. Lalu pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Dipantau terus anak muridnya. Dan terakhir yang kita harapkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Biarkan dia Pak, saya tidak pikir hari ini Pak. Begitu Bapak ya. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki kesalahan ini? Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ketika kita menerapkan disiplin, kita tahu, kita tanya dulu, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Biarkan dia ceritakan bagaimana cara memperbaiki kesalahanmu. Nah, ini yang kita harapkan Bapak Ibu. Ya, posisi kontrol kita ini sebagai manajer. Lalu di sini ada saya selipkan sedikit miskonsepsi tentang teori kontrol. Kita ini kadang salah paham. Kita ini biasa jadi penghukuman. Kita perlu pahami bahwa orang ilusinya nih kontrol itu, jangan kita berharap bahwa kita ini sebagai orang dewasa pokoknya berhak memaksa, kita paksa berhak, pokoknya bekerja ini. Itu miskonsepsi itu tidak seperti yang diharapkan. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter itu diharapkan. Kalau kita bilang kecewa saya, kita berharap karakternya nanti terbentuk, padahal itu salah. Seperti tidak seperti itu Bapak Ibu. Lalu guru mengontrol murid.
Tidak seperti itu Bapak juga tiap hari dikontrol, ya biarkan dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita mengatakan, oh saya kasih penguatan ini, misalkan anak peserta kita bermasalah, pokoknya kita menganggap bahwa itu bermanfaat, padahal belum tentu Bapak Ibu. Makanya kadang kalau kita memberikan penanganan peserta didik dia macam ini, belum tentu dia menerima Bapak Ibu. Ya, jadi yang lebih bagus manajer tadi Bapak Ibu ya, apa yang harus kalian lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi. Maaf, kita lanjut Bapak Ibu dulu. Ini keyakinan kelas ya. Nah ini alhamdulillah luar biasa Bu Haji di setiap kelas ya membuat keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan? Kalau peraturan biasanya satu arah Bapak Ibu. Kalau keyakinan kelas berkelompok guru dan siswa berkolaborasi membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu juga bisa buat kesepakatan kelas, misalkan sudah ada keyakinan kelasnya, kesepakatan kelasnya, kita buat kesepakatan sendiri Bapak Ibu. Boleh juga. Jadi biarkan peserta didik misalkan hari ini kita belajar sosiologi misalkan. Anak-anak sebelum Bapak mengajar apa kesepakatan yang kita harus lakukan hari ini? Oh Pak, tidak boleh keluar masuk WC sampai berapa menit, kita tulis. Oh ini kesepakatan pertama. Apalagi nak? Pak, menghargai pendapat tulis. Jadi dia bertanggung jawab ketika dia melanggar, kasih dia proses restitusi tadi. Bapak Ibu. Boleh tidak Bapak buat kesepakatan kelas. Jadi anak juga bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Karena dia mengusulkan Bapak Ibu. Permasalahan dari dulu kita buat aturan untuk kita sendiri. Kita berharap aturan kita buat, anak-anak pokoknya ikut saja. Nah sekarang kita merubah menjadi keyakinan kelas. Kita libatkan anak-anak berkolaborasi dan anak-anak apa kesepakatan di kelas kita untuk belajar sosiologi. Pak tidak boleh keluar masuk Pak. Kita tulis yang pertama. Apalagi nak? Pak tidak boleh ngantuk-ngantuk Pak boleh. Pak kita harus menghargai pendapat kalau lagi diskusi boleh. Itu namanya membentuk keyakinan kelas. Sudah ada keyakinan kelas. Di mapun masing-masing membuat kesepakatan sebelum mengajar boleh Bapak Ibu. Besok buat lagi kesepakatan lain, mungkin ada kesepakatan lain lagi Pak. Saya tambah lagi Pak, kemarin ada banyak kurangin lagi Pak, boleh. Ya. Jadi kalau dia melakukan kesalahan, kita panggil Bapak Ibu, kita kembalikan ini kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, apa solusi untuk memperbaiki kesalahan? Nah itu seperti itu Bapak Ibu ya. Saya lihat terus itu. Ada apa-apa nanti ada video lagi Bapak. Nah ini membentuk keyakinan kelas dan saya rasa Bapak Ibu sudah paham semua. Apalagi di kelas-kelas rata-rata sudah ada tertempel keyakinan kelas Bapak Ibu. Ya. Oh bisa nanti Bapak Ibu boleh siap-siap. Yang pertama bersifat abstrak. Abstrak berarti terserah peserta didik lah mau seperti apa keyakinan yang jelas positif Bapak Ibu ya. Pak, saya ini Pak sering ke WC, boleh tadi buat keyakinan kelas boleh ke WC misalkan. Tapi ada waktunya berupa pernyataan universal berarti umum yang tidak dibatasi Bapak Ibu. Dibuat dalam pernyataan positif. Jadi keyakinan kelas ini diusahakan pernyataan yang membangun yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat. Jadi buat kesepakatan atau keyakinan kelas Bapak Ibu tidak usah terlalu banyak ya. Sedikit saja yang penting mereka bisa ingat Bapak Ibu. Lalu sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Terakhir semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat ini dia Bapak Ibu. Jadi kalau keyakinan kelas kita libatkan Bapak Ibu peserta didik kita berkolaborasi untuk membuat keyakinan kelas. Saya lanjut di sini sudah ada contoh nih Bapak Ibu ya. Nah ini foto saya seringkan saja foto saya Bapak Ibu. Nah ini dia penerapan segitiga restitusi dan ini sudah hampir selesai Bapak Ibu ya. Segitiga restitusi yang pertama, kalau kita menerapkan disiplin dengan segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang tadi Bapak Ibu menanyakan kenapa kamu tidak pikir oh memang orang Pak saya malas, memang orang biasa begitu Nah kita menstabilkan identitas dulu. Nanti ada contoh Bapak Ibu. Restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dia bertanggung jawab dengan apa yang dilakukan. Ini segitiga Bapak Ibu, menstabilkan pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah itu tindakan yang tidak salah. Lalu terakhirnya menanyakan keyakinan. Keyakinan berarti apa tanggung jawab terhadap kesalahan yang kalian perbuat. Nah ini yang pertama Bapak Ibu, kalau kita menerapkan
restitusi. Kalau kayak Bu Okta sama Bu Henik mungkin sudah menerapkan yang seperti ini dalam menangani siswa. Yang pertama berdasarkan prinsip ini menstabilkan identitas Bapak Ibu. Ini yang paling pertama ketika kita ketemu siswa kita stabilkan identitas. Pertanyaannya berbuat salah itu wajar, tidak apa-apa. Itu supaya anak-anak identitasnya ketemu Bapak Ibu. Jadi langsung, kamu salah tidak bagus itu. Pergi cuci WC. WC Bapak juga mau cuci sekalian. Itu yang bahaya Bapak Ibu. Jadi kata-kata permulaan ketika kita ketemu siswa, Bapak dengar kamu tidak melaksanakan pikir. Oh dijelaskan. Bisa saya dengar? Oh ini Pak. Oh memang itu kadang orang berbuat itu biasa, wajar aja Oh tidak ada manusia yang sempurna. Memang kita kadang begitu. Oh Pak saya lupa pikir. Kita bikin identitasnya dulu. Oh memang biasa orang lupa, tidak apa-apa. Ini yang pertama yang kita lakukan Bapak. Tidak langsung kita marah. Lalu pertanyaan yang pertama bisa juga kita pilih ibu atau bapak juga pernah melakukan itu Oh waktu saya sekolah dulu pernah juga saya tidak pikir itu menstabilkan identitas ya. Tapi jangan juga bilang bapak ibu dulu waktu sekolah tidak pernah masuk sekolah tidak apa-apa wajar itu aja pokoknya kita sebagai guru bagaimana kita mengatur kata-kata kita Bapak Ibu. Boleh juga pertanyaan pertama kita menerapkan restitusi. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ini mencari solusi dari kalau misalkan terjadi perselisihan Bapak Ibu yang pertama dilakukan bapak tidak mencari siapa yang salah, tapi mencarikan solusinya. Kamu berhak merasa begitu, boleh. Cuma terlalu tajam Bapak Ibu. Ini yang pertama ketika kita menerapkan disiplin, misalkan siswa melanggar kesepakatan, kalau kita berhadapan yang pertama kata-kata yang sebaiknya Bapak Ibu. Kalau ibu mau improve, boleh. Ya. Kata-kata pertama. Lalu setelah kita stabilkan kita supaya tenang, dia cerita dulu. Pak, saya ini uang saya diambil, tenang aja Oh kenapa bisa tenang? Bapak lebih banyak uangnya dulu hilang. Kita tenangkan dulu Bapak Ibu. Lanjut validasi. Baru kita validasi bahwa itu tindakan yang salah. Baru kita tegaskan itu tidak bagus. Jadi kita tenangkan dulu, lalu validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini pertanyaan untuk validasi sudah. Yang kedua, tahap yang kedua. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Apa alasanmu kenapa kamu tidak pikir kelasnya? Biarkan dia cerita Bapak Ibu. Atau boleh kita ganti. Padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Boleh, gitu katanya. Mungkin kalau kamu tidak pikir mungkin lebih buruk lagi yang kamu lakukan ini. Mungkin kamu lah yang buang sampah. Boleh gitu Bapak Ibu. Kita validasi dulu. Baru kita nanti katakan itu salah, ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Saya lupa berkelahi gara-gara saya diedit ini. Kasih pertanyaan ini Bapak Ibu. Biarlah dulu ya. Kamu patut bangga ya. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Saya pukul dia Pak karena betul-betul saya dibully. Ini validasi tindakan yang salah. Barulah kita ke tahap yang terakhir Bapak Ibu. Menanyakan keyakinan. Jadi tentunya kita sebelum ini pasti Bapak Ibu karena kita sudah termasuk sekolah yang penggerak, ya tentunya kita sudah membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Nah terakhir ini menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Ya. Apa yang pertanyaannya itu apa keyakinan kita kelas kita? Oh apa kesepakatan kelas kalau kita harus pikir semua. Tahu itu kan? Tahu Pak. Lalu kita tanya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan itu? Oh, besok saya sudah pikir Pak. Itu dia Pak yang terakhir. Ya, kalau prosedurnya ya seperti itu Bapak ya. Cuma tinggal kita improve. Lalu boleh juga kita pertanyaan, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Sesuai kesepakatan apa yang telah disepakati? Oh Pak, tidak boleh berkelahi Pak. Untuk memperbaiki itu apa yang kamu lakukan? Oh saya pergi minta maaf Pak, tidak melakukan lagi. Itu dia Bu. Menanyakan keyakinan. Boleh juga kita seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Seperti apa sebenarnya yang kamu harapkan? Oh boleh gitu. Kamu ini menjadi orang seperti apa? Nah ini yang terakhir kalau kita menerapkan segitiga restitusi dalam menerapkan disiplin Bapak Ibu. Jadi tinggal pilihan Bapak Ibu mau memakai proses hukuman. Misalkan dia dan merintah, kamu tak terjadi tugas. Keluar saja, kau ikut pelajarannya Bapak. Itu hukuman Bapak Ibu ya. Dan mungkin pelan demi pelan kita hilangkan, tapi alhamdulillah
saya pribadi tidak pernah seperti itu kepada murid. Ya, sebelum saya dapatkan pengetahuan seperti ini, saya tidak pernah melakukan itu. Kamu tidak pernah kerja tugas, keluar dulu ya. Pokoknya kamu tidak usah masuk sebelum kamu kerjakan tugas. Wah, itu hukuman Bapak Ibu. Jadi diharapkan sedikit demi sedikit berkurang. Sebelum Bapak akhiri, Bapak Ibu, ada sedikit video Bapak Ibu ya. Ini terakhir. Hari ini kita ngobrol dengan Kote. Mudah-mudahan kita untuk banyak ya. Ini saya masih kecil Bapak Ibu. Ini pastikan nanti kau pegang ngomongnya dengan Kote. Tapi setelah kita siap, kalau enggak jangan Kote ya. Coba kita baca dulu ya. Jalan Kote, ingat dulu. Jalan Kote. Ini filmnya Karena ini menjual Bapak Ibu. ayah nanti pakai mic ya. Coba jalan Kote. Iya, ayah kita menjual ayam, mudah-mudahan banyak rezeki, kita banyak belinan ya. Oke? Ayah bilang Kote kita ya. Ayah bilang jalan Kote. Jalan Kote. Ya, tunggu. Jalan Kote, ayo mau jalan Kote. Jalan Kote kan? Ini enggak dalam kotenya masih panas, manus. Pokoknya ini dibuat oleh anak-anak saya langsung dari tangannya dibuat jalan Kote. Iya kan? Iya kan? Apa dulu jalan? Jalan Kote. Nah ya. Harus orang. Aduh, bagaimana ini? Memang dingin sudah soalnya sudah lama tadi jalan nggak ada yang telinga. Sudah ada bulannya. Ya, aku tak lapar sudah. Ya nggak apa-apa anak. Ya ada apa? Nanti kita tunggu lagi. Jalan Kote. Jalan. Itu iya, kesini bapaknya. Ya. Ayo kita tahu di penjualnya. Ayo, masalah kontak deh. Iya, ayo kita turun. Assalamualaikum, Pak. Ini kan itu. Ditanya saya ke semua. Ya ada. Oke, kita terakhir Bapak Ibu sebelum saya kembalikan ke moderator. Ini kata-kata penutup. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab,
kami persilakan. Cuma kalaupun nanti mungkin saya tidak bisa menanggapi, nanti di ruang kolaborasi di kegiatan saya mungkin saya bisa sampaikan Bapak Ibu ya. Di sini bentuknya adalah penerapan program disiplin positif. Hendaklah guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab standar nasional pendidikan. Jadi yang kita harapkan Bapak Ibu sebelum kita ke sesi berikutnya bahwa kita sebagai pengajar di samping menuntun, kita juga diharapkan untuk menjadi teladan, dan itulah yang saya juga lakukan pelan demi pelan, karena ada yang mengatakan budaya itu adalah proses. Makanya kalau siswa kita ini membentuk karakternya memang butuh proses yang panjang. Tapi mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan nanti ke depannya bisa bermanfaat, terutama pada lingkungan masyarakat. Untuk itu sekian Bapak Ibu untuk apa yang saya sampaikan. Untuk ceritanya jawab mungkin bisa, dan kembali lagi bahwa nanti kalau saya mungkin tidak bisa menanggapi, nanti pertanyaan Bapak Ibu saya teruskan kepada kegiatan saya. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, luar biasa ya Bapak Ibu, kita beri aplaus dulu untuk Pak Habibie. Baik Bapak Ibu, tadi adalah penyampaian dari Pak Habibie berkenaan tentang budaya positif, sangat luar biasa. Bahkan ada videonya yang mengingatkan, kalau saya nonton mengingatkan kepada masa kecil. Oke, di sini baik, karena mengingat waktu ya Bapak Ibu, di sini kami akan membuka satu sesi pertanyaan dengan 3 penanya. Siapa yang ingin bertanya, kami persilakan. Baik Ibu Inder, bertanya langsung dijawab ya Pak. Baik, terima kasih Pak Widi. Sebenarnya banyak yang membuat saya penasaran nih, institusi dan sebagainya. Saya pengen tahu bagaimana mempraktekannya. Ini banyak PR kita nih yang kalau saya lihat tadi yang 5 itu, maka kami yang di PKD Senen adalah jadikannya 1, 2, 3, 4. 5 bukan? 1, 2, 3, 4. Iya, itu kami. Kami menyadari itu. 1, 2, 3, 4 itu adalah kami. Apa sih itu yang 5? 5 predikat. Ini Mana ya? Nah, ini. Iya, saya ini bilang yang hari kami ya, Senin ini. Nah, 1, 2, 3. Oh, kami bukan teman nih. Bukan. Pokoknya kami adalah negatif yang menghukum, membuat bersalah, memantau, itu kami dari Senin. Kemudian pertanyaan yang kedua, bolehkah kesepakatan kelas itu bertentangan dengan kesepakatan sekolah? Kesepakatan sekolah dibuat itu bersama-sama siswa, bersama-sama perwakilan siswa, OSIS, guru, dan semua kita membuatnya. Nah, ketika di kelas, wali kelas, kan di kesepakatan kelas tuh, ternyata ada kesepakatan yang, kan anak kalian mau apa nak, gitu ya. Ternyata kesepakatan yang sebagian besar menginginkan itu ternyata bertentangan dengan kesepakatan sekolah yang sudah diterbitkan pihak sekolah dan mereka sudah mengetahuinya dan sudah menyetujuinya. Nah, bagaimana sikap kita sebagai wali kelas? Apakah mengikuti saja atau sebagai pengontrol? Nggak boleh mengontrol juga tadi ya? Itu gimana tuh? Atau kita pokoknya, iya sudah aja, atau pokoknya itu, gimana bahasanya yang enak, tapi tetap sebagai agak halus terlihat mengontrol, tetapi sebenarnya mengarahkan kepada bahwa
biar gimana ada aturan, ada kesepakatan sekolah yang ya berarti apakah kesepakatan sekolah di atas segalanya atau kemauan anak yang baru kita tanyakan adalah di atas segalanya atau seperti apa? Terima kasih Pak Bibi. Oke. Bapak Ibu, ini pertanyaannya luar biasa. Kita tepuk tangan dulu buat Windu, luar biasa. Dan di kegiatan saya ruang kolaborasi tidak ada pertanyaan seperti ini Bapak Ibu ya. Pertama, kalau menerapkan restitusi, apalagi kalau kita menerapkan segitiga restitusi Bapak Ibu, memang waktu yang dibutuhkan Bapak Ibu cukup panjang. Tetapi itu langkah yang paling terbaik yang seharusnya kita lakukan. Contohnya seperti apa? Itu tadi nanti saya bagikan Bu Hindun, karena minta contoh restitusi. Ada skenario yang sudah saya buat, cuma saya tidak paparkan di sini. Tapi kembali lagi bahwa kalau kita pakai proses restitusi dalam menangani siswa memang butuh waktu yang lama. Tetapi mungkin di sekolah perlahan demi perlahan kita pakai model-model seperti itu Bapak Ibu ya. Yang selanjutnya mengenai kesepakatan sekolah ya, yang bertentangan mungkin dengan kesepakatan kelas. Yang pertama bahwa kita juga kembali, kita sebagai guru menuntun juga Bapak Ibu. Walaupun tadi kemungkinan kalau kita berkolaborasi dengan siswa, apa kesepakatan yang kalian buat? Oh sebenarnya Pak, kalau mungkin ya, bukan mungkin, sebagai guru tadi ini kita tuntun aja Bu. Oh saya ganti aja ya, boleh kan? Kita arahkan dia untuk berpikiran yang positif, karena kemungkinan namanya anak Bapak Ibu ya, semua keinginannya tak mungkin dipenuhi ya. Pak, saya mau buat kesepakatan kelas, boleh ke WC selama 20 menit baru kembali. Saya mau buat itu Itu mungkin bagaimana kita sebagai seorang guru Bapak Ibu untuk menuntun anak-anak, mengarahkan, memberikan gambaran supaya kesepakatan-kesepakatan yang kita bangun positif dan tentunya bisa selaras dengan kesepakatan sekolah Bapak Ibu guru. Tadi apakah kalau anak-anaknya membuat di luar atau bertentangan dengan kesepakatan sekolah, tentunya sebagai seorang guru kita tuntunlah Bapak Ibu supaya dia tidak tetap membuat semaunya, karena kalau kita juga lepaskan Bapak Ibu sampai kita tuntun, kemungkinan dia membuat kesepakatan atau keyakinan kelas untuk dia terhindar dari hal-hal yang seharusnya atau hal-hal yang sesuai dengan aturan yang berada di sekolah. Nah itu saja mungkin jawaban, tapi insya Allah jawaban dari Bimin saya akan teruskan lebih lanjut, karena mungkin apa yang saya sampaikan belum maksimal ya, tetapi itu yang saya pahami Bu Hindun. Nah, insya Allah saya akan teruskan kepada kegiatan ruang kolaborasi selanjutnya. Terima kasih Bu Hindun. Baik, demikian juga ya, nanti kita bisa diskusi di sambil ya. Alhamdulillah bisa bergabung, mendapatkan pengalaman baru, mendapatkan ilmu baru di kegiatan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ini menjadi modal untuk membangun diri saya sendiri Bapak Ibu ya, dan tentunya bisa saya implementasikan ya, bisa memberikan berbagai pengalaman dari bukan saya Bapak Ibu, dari orang-orang yang ada di dalam kegiatan atau program guru penggerak. Itu saja mungkin Pak Dokter. Terima kasih jawaban Pak Dokter, atau bukan jawaban saya mungkin tidak seperti yang diharapkan Pak Dokter, tapi insya Allah apa yang Pak Dokter sampaikan saya akan teruskan ya ke ruang kolaborasi nanti. Dan luar biasa pertanyaan Pak Dokter ini, saya juga jadi bingung. Jadi itulah mungkin pandangan pribadi saya Pak Dokter terhadap apa yang Pak Dokter tanyakan. Tetapi kembali lagi sebelum saya akhiri ya, apapun yang saya sampaikan Bapak Ibu guru ini ya, tentunya masih banyak sekali kekurangan ya, banyak sekali yang belum maksimal, banyak juga mungkin yang seharusnya saya memberikan penjelasan supaya lebih paham masih belum tersampaikan. Tetapi inilah sebuah proses Bapak Ibu guru, dan kenapa saya bisa tergabung di CBP, karena proses yang saya anggap adalah sebuah keberuntungan Bapak Ibu, dan mungkin yang di atas jalur langit sudah mengarahkan saya untuk bisa bergabung ya, karena kalau ya dari segi kecerdasan Bapak Ibu guru
mungkin saya masih di bawah rata-rata, tapi karena ada jalur langit tadi itu, mungkin tadi itu saya mungkin Pak Habib ini masih di bawah rata-rata, saya luluskan dia supaya dia bisa belajar, supaya bisa maksimal menyampaikan atau bisa maksimal menuntut peserta didik mengarah kepada budaya yang lebih bagus. Itu saja Bapak Ibu Guru, saya berikan aplaus dulu sama Pak Dokter, sama Bu Haji Rabia dan Bu Hindu, luar biasa masukan dan sharing Bapak Ibu Guru. Saya ini masih terbatas pengalaman, masih banyak ingin belajar kepada Pak Dokter, Bu Haji Rabia, Bu Hindu dan semua Bapak-Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih tadi sudah diberikan tanggapan oleh Pak Habibie. Sebenarnya tadi ada disampaikan oleh Ibu Kris, masih bisa lanjut ya Ibu ya? Masih lanjut Bu, atau gimana ini? Baik, katanya cukup. Oke, baik. Kita mungkin bisa sharing ya, sharing dengan teman-teman dan seterusnya. Tetapi yang akan menyampaikan presentasi mengatakan sudah cukup. Oke, baik. Tadi ada beberapa yang sudah disampaikan oleh teman-teman, ya, baik itu saran, ya, bahkan berupa pertanyaan. Bahwa memang kita ketahui sekali bahwa budaya positif ini luar biasa ya Bapak Ibu, karena kita semuanya mengaplikasikannya, kita tahu semua seperti apa anak-anak kita di sekolah, ya. Selanjutnya bagaimana kita menerapkannya untuk membuat anak-anak sadar akan dirinya bagaimana berperilaku budaya positif ini. Nah, selanjutnya di sini saya bisa menyimpulkan bahwa budaya positif itu ada satu tujuannya adalah ingin menumbuhkan budaya positif pada peserta didik kita. Jadi ingin menumbuhkan bagaimana anak-anak bisa disiplin. Selanjutnya ada 8 komponen dalam budaya positif. Yang pertama adalah perubahan dari paradigma baru. Yang kedua, disiplin positif sendiri, nilai-nilai kebajikan. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia itu sendiri, yang dimana di dalamnya ada bahwa perilaku itu ada yang ketika siswa ingin melakukan budaya positif, mereka berusaha untuk yang pertama adalah untuk menghindari hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan. Nah, yang ketiga adalah untuk mendapatkan yang diinginkan. Jadi tadi disampaikan oleh Pak Habibie bahwa yang baik itu adalah ketika ingin menjadi seperti dirinya sendiri, seperti itu. Selanjutnya bahwa penerapan budaya positif ini baik dilakukan dengan cara institusi. Yang keenam adalah posisi kontrol guru, di mana di situ ada 5 tadi komponennya, yaitu dengan penghukuman, membuat rasa bersalah kepada siswa, ya, menjadi teman, monitoring dan manajer. Dan yang kelima inilah yang baik kita lakukan ya sebagai manajer ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang ketujuh adalah keyakinan kelas. Yang kedelapan adalah segitiga restitusi, di mana ada dengan menerapkan 3, yaitu menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan kepada peserta didik. Jadi itu yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu. Luar biasa penyampaian dari Pak Habibie dari awal sampai dengan akhir. Selanjutnya akan dilanjutkan ke modul. Demikian yang dapat kami sampaikan. Jika ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Semoga semuanya bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, dan mari kita tutup kegiatan yang disampaikan oleh Pak Habibie dengan membaca Alhamdulillah. Baik, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus Bapak Ibu buat kita semua.